Hai folks, kalian gak asing kan dengan jalan? Jalan itu kan jadi penghubung utama kita buat bepergian, sekolah, kerja, bahkan liburan. Tapi pernah gak sih kalian perhatiin kalau jalan yang kita lewati itu kadang ada yang rusak? Contohnya seperti ini nih. Kerusakan jalan adalah kondisi di mana struktur dan fungsi jalan tidak lagi mampu melayani lalu lintas secara optimal. Karakteristik arus lalu lintas dan jenis kendaraan yang melintas sangat memengaruhi perencanaan dan desain perkerasan jalan yang dibangun. Dengan kata lain, beban lalu lintas terutama kendaraan berat berperan besar dalam tingkat kerusakan jalan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tipe kerusakan jalan yang sering kita temui. Kerusakan yang pertama yaitu lubang atau potholes. Potholes merupakan kerusakan jalan yang berbentuk seperti mangkuk dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Lubang-lubang ini cenderung menampung dan meresapkan air di dalam lapisan permukaan jalan yang pada akhirnya memperparah kerusakan. Terbentuknya lubang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kualitas campuran material lapis permukaan yang buruk seperti kadar aspal yang rendah, agregat yang kotor, serta temperatur campuran yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, lapis permukaan yang terlalu tipis membuat ikatan antara aspal dan agregat menjadi mudah terlepas akibat pengaruh cuaca. Ketiga, sistem drainase yang buruk menyebabkan air meresap dan menggenang dalam lapisan perkerasan. Yang keempat, adanya retak-retak yang tidak segera diperbaiki sehingga air meresap dan menimbulkan lubang-lubang kecil yang semakin membesar. Perbaikan lubang-lubang tersebut dapat dilakukan dengan membongkar dan melapisinya kembali. Perbaikan yang bersifat permanen dikenal dengan istilah deep patch atau tambalan dalam, yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, lubang dibersihkan dari air dan material-material lepas. Kedua, bagian lapis permukaan dan pondasi dibongkar hingga mencapai lapisan yang kokoh dengan potongan berbentuk persegi panjang. Ketiga, diberi lapisan tack coat sebagai pengikat. Keempat, campuran aspal diisikan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya segregasi. Terakhir, lapisan campuran tersebut dapat dipadatkan dan dibentuk agar sesuai dengan kontur permukaan di sekitarnya. Kerusakan yang kedua adalah retak halus pada perkerasan jalan atau disebut dengan hair cracking. Terdapat beberapa ciri-ciri retak halus. Di antaranya, retakan kecil di permukaan perkerasan dengan lebar celah kurang dari 3 mm, serta retakan terlihat ringan tetapi berpotensi berkembang menjadi kerusakan yang serius. Terdapat beberapa penyebab retak halus. Yang pertama, mutu bahan perkerasan yang rendah. Yang kedua, material tidak sesuai spesifikasi teknis. Dan yang ketiga, tanah dasar atau lapisan bawah yang tidak stabil. Terdapat pula dampak retak halus. Antara lain, retak halus dapat menyebabkan air meresap ke dalam struktur perkerasan. Lalu, air juga dapat mempercepat kerusakan, terutama jika sistem drainase buruk. Kemudian, retak halus ini juga dapat berkembang menjadi alligator cracking atau retak kulit buaya. Untuk solusi penanganan dari retak halus, yang pertama, dapat ditangani segera sebagai bagian dari pemeliharaan rutin. Yang kedua, dapat menggunakan lapisan pelindung seperti latasir atau lapisan tipis aspal dan agregat, serta buras atau burda aspal pasir. Jika kerusakan mulai meluas, perbaikan harus disertai peningkatan sistem drainase untuk mencegah genangan dan perbaikan menyeluruh untuk mencegah kegagalan struktural. Tipe kerusakan yang ketiga yaitu kerusakan jalan tipe kehilangan lapis aus atau loss of surfacing. Kerusakan jalan tipe kehilangan lapis aus yaitu kondisi di mana permukaan jalan menjadi licin akibat agregat yang digunakan tidak tahan aus, terutama pada permukaan jalan yang sering dilalui kendaraan berat atau berkecepatan tinggi. Pada jalan beton, kehilangan lapisan aus dapat diartikan sebagai pengkikisan atau degradasi lapisan permukaan beton akibat lalu lintas, cuaca, atau proses kimia. Penyebab dari kerusakan ini yaitu yang pertama, finishing permukaan beton yang buruk, terutama jika terlalu banyak air saat proses finishing. Yang kedua yaitu pengaruh lalu lintas berat secara terus-menerus tanpa lapisan pelindung. Yang ketiga yaitu cor beton sudah tua atau jalan mengalami penuaan. Dan yang keempat yaitu kualitas agregat dan semen rendah, tidak tahan terhadap gaya geser dan beban roda. Gejala kerusakan yang terjadi pada tipe jalan kehilangan lapis aus ini yaitu yang pertama, permukaan terlihat kasar dan terbuka agregatnya. Yang kedua, muncul debu beton di permukaan. Yang ketiga, warna permukaan berubah menjadi abu-abu terang atau keputihan.
Dan yang keempat yaitu terasa tidak rata atau bergelombang saat dilalui kendaraan. Dampak kerusakan dari tipe jalan ini yaitu yang pertama menurunnya kenyamanan dan keselamatan berkendara, yang kedua meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat hujan karena permukaan licin, dan yang ketiga yaitu membuka jalan bagi kerusakan lebih lanjut seperti retak permukaan, leveling, lubang, dan kerusakan struktural di lapisan bawah. Solusi perbaikan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengupasan permukaan atau surface milling untuk menghilangkan lapisan beton rusak. Yang kedua yaitu pelapisan ulang atau overlay beton menggunakan beton yang bermutu tinggi. Yang ketiga yaitu aplikasi bahan pelindung seperti sealer atau surface hardener untuk mencegah aus dini. Dan yang keempat yaitu perbaikan spot dengan bahan tambalan khusus seperti epoxy mortar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang kerusakan jalan dan pentingnya menjaga jalan tetap baik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan peduli dengan kondisi jalan di sekitar kita.